Industri pertahanan menjadi salah satu kebijakan utama dalam pertahanan sebuah negara. Arah kebijakan pun harus ditujukan untuk membangun industri yang maju, kuat, mandiri, dan tentu saja berdaya saing. Ini guna mendukung pertahanan negara serta pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, lalu bagaimana arah pembangunan industri pertahanan Indonesia guna mencapai industri pertahanan yang profesional, yang efektif, efisien, dan terintegrasi? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Industri pertahanan menjadi salah satu kebijakan utama dalam pertahanan negara. Arah kebijakan ditujukan membangun industri yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing untuk dapat mendukung pertahanan negara serta pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, pembangunan industri pertahanan juga diarahkan guna mencapai industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, dan terintegrasi. Dalam upaya membangun kemandirian dan mendorong industri pertahanan agar siap menghadapi persaingan baru, holding BUMN Industri Pertahanan diresmikan. Holding dengan nama Defense ID ini terdiri dari PT Land Industri selaku induk holding, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana. Diharapkan dengan adanya holding BUMN Industri Pertahanan Defense ID ini akan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri menjadi 50% untuk teknologi-teknologi kunci dan dapat menjadi 50 terbesar dunia dalam bidang industri pertahanan pada tahun 2025. Masih hangat agenda debat Pilpres ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tema yang sangat penting di tengah gejolak keamanan dunia saat ini merupakan salah satu yang menjadi pokok bahasan. Tentu saja adalah alat utama sistem senjata atau alutsista yang merupakan komponen krusial dalam kekuatan militer suatu negara. Nah, lalu apa saja faktor penting yang harus dimiliki alutsista dalam menopang pertahanan negara? Saya sudah ditemani Direktur Utama PT Land Industri Persero sekaligus juga Direktur Utama Holding BUMN Industri Pertahanan Defense Industry Indonesia atau Defense ID, Bobi Rashidin. Pak Bobi, terima kasih telah bergabung bersama Insight with Desi Anwar. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu? Sehat selalu. Iya. Nah, mungkin bagi para kita khususnya pemirsa ya, kita sudah kenal lah dengan BUMN kita yang memproduksi, misalnya seperti ya PT Pindad ya, memproduksi senjata, dan juga PT DI ya, dan juga Land ya, yang merupakan salah satu yang memang Pak Bobi ini yang ketuanya ya. Ada sekarang namanya Defense ID. Nah, ini suatu entitas yang baru masuk 2 tahun ya, hampir 2 tahun, diciptakan pada tahun 2022 seingat saya. Iya, Maret 2022. Maret 2022. Jadi hampir 2 tahun. Iya. Nah, mungkin Pak Bobi sebagai inilah dirutnya, apa kira-kira tugas tanggung jawab dari Defense ID ini, kaitannya dengan perusahaan yang ada di bawahnya, dan tujuannya itu juga untuk apa? Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, itu kan industri pertahanan ini merupakan sesuatu yang mutlak kita bangun juga. Nah, di masa lalu itu ada 5 perusahaan, 5-5-nya BUMN yang berdiri sendiri ya, untuk membuat alutsista lah, terutama kayak gitu ya. Dan kita tidak melihat harmonisasinya, kita tidak ada integrasinya ya. Ada integrasinya, kita tidak melihat sinergisitasnya gitu ya. Sehingga di masa lalu itu kita jalan itu silo. Nah, dengan digabungkannya 5 perusahaan ini itu menjadi Defense ID, tepatnya tanggal 2 Maret tahun 2022. Ini menjadi satu kekuatan. Kekuatan ini salah satu ukurannya adalah ranking industri kita di dunia. Kita nomor berapa sekarang kalau di Sekarang itu ranking? Tahun 2023 kita diharapkan itu nomor 76. Nomor 76 di dunia.
Sementara kita ini negara ya nomor 3 lah atau nomor 4 dari segi jumlah populasinya kan? Populasi kita nomor sekarang 4, tapi ini naiknya cukup tajam ya. Jadi sebelum penggabungan itu kalau kita jumlahkan saja itu kita masih di atas 150. Nah, pasca kita holding, kita mulai merangkak dari nomor 100, kemudian di tahun 2022 itu kita di nomor 80-an. Jadi ada peningkatan. Peningkatan yang cukup pesat sekali. Dan ini akibat adanya holding Defend ID ini sendiri. Jadi kalau kita lihat tadinya kalau kita bikin kapal perang, kelas apakah itu kelas OPV, apakah kelasnya frigate gitu ya. Kan PT PAL itu hanya membuat platformnya saja. Mechanical structure-nya sama engine-nya. Nah, sementara sistemnya which is represent 50-60%. Dari situ ada software-nya juga. Ada software-nya, kemudian ada armamennya, kemudian ada weaponry sistemnya, kemudian ada combat suit sistemnya, dan lain-lain sebagainya ini. Itu tadinya, itu biasanya kita belanja langsung dari prinsipalnya. Nah, sekarang dengan terintegrasinya solusi ini dalam satu Defend ID, maka PAL sendiri, itu kalau kita breakdown satu, ya secara platform tetap PT PAL, sistemnya itu ada dengan PT LAN, kemudian sebagian dari armamennya atau weaponry-nya bisa kita ambil juga dari PT Pindad. Nah, sehingga penyerapan dari anggaran membuat satu kapal perang yang tadinya hanya 40%, sekarang kita bisa optimalkan 70-80%. Nah, peningkatan inilah yang menyebabkan sekarang Defend ID itu tahun lalu sudah nomor 76, diharapkan tahun ini naik lagi dong. Pasti naik harusnya. Top 50 lah paling tidak. Di tahun 2025 diharapkan kita menjadi top 50 yang memang itu menjadi misinya dari pembentukan Defend ID ini. Baik, tapi kalau dari secara struktur itu seperti apa? Kalau dulu kan silo ya, masing-masing PT PAL belanja untuk dirinya sendiri, Pindad melakukan hal untuk dirinya sendiri. Nah, tapi dari segi ini kan kita ada Menteri Pertahanan misalnya, atau kalau dulu mungkin ada usernya, apakah itu TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara yang signifikan dan yang berbeda dari dulu dalam melakukan baik kolaborasi maupun sinergi antara strategi dan kebutuhan peralatan, Pak Rodi? Nah, jadi gini, kalau kita lihat secara garis besarnya, Kementerian Pertahanan itu kan membangun kekuatan. Membangun kekuatan dengan bagaimana mereka punya anggaran, kemudian mereka juga membuat kebijakannya. Ya. Kalau kita lihat TNI sendiri, dia itu adalah pengguna kekuatan tersebut. Nah, kalau kita lihat angkatan, itu adalah pembina kekuatan. Nah, sekarang dengan adanya Defend ID, ini ekosistem ini menjadi komplit, Mbak. Ya. Jadi kami sebagai penyedia infrastruktur kekuatan tersebut. Di bawah Menteri Pertahanan? Technically kami di bawah Kementerian Pertahanan, tapi secara administratifly kan kami ada di Kementerian BUMN. Nah, ketika ekosistem ini komplit, ya, maka apa yang kita lakukan selama ini dalam 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini adalah setiap ada pengadaan alutsista, ya, itu 5 komponen ini itu selalu duduk bareng. Ya, misalnya seperti yang saya contohkan tadi adalah pembuatan frigate misalnya. Ya. PT PAL di sini. Ada PT PAL, ada PT LAN-nya, atau di bawah naungan Defend ID tadi ya. Kemudian ada Kementerian Pertahanannya sebagai pembangun kekuatannya, kemudian ada TNI Angkatan Lautnya sebagai usernya. Nah, ini kita desain barengan nih, mulai dari konopsnya, konsep operasinya, kemudian lahir yang namanya spekteknya, spesifikasi teknikalnya, kemudian lahir juga yang namanya ospreknya, operational requirement-nya, sehingga nanti kita detailkan, ya, itu desain detail, ya, dari kapal ini itu seperti apa. Kapal dan tentunya sistem tempurnya itu sendiri. Ya, jadi ini jauh lebih terintegrasi dan nah, kalau kita lihat dari segi anggaran ya, anggaran Defend ID sendiri ini anggaran semua yang pegang Menteri Pertahanan tentu saja kan untuk semua yang berkaitan dengan pertahanan, atau Defend ID dalam hal ini juga bisa mengajukan berdasarkan strategi maupun kebutuhan yang sudah diidentifikasi maupun disetujui. Ya.
Jadi waktu holding ini dibentuk, kita itu mempunyai sebenarnya dual function. Itu adalah defense dan kemudian non-defense. Sebenarnya ini lumrah sih di industri pertahanan. Kalau kita lihat Airbus misalnya, Airbus itu juga bahkan komersialnya lebih banyak daripada defense-nya. Boeing misalnya, Boeing itu mungkin 50-50 antara komersial dengan kebutuhan militer. Dengan militernya. Nah, demikian juga Defense ID. Jadi di bawah Defense ID ini itu ada dua kelompok, Mbak. Jadi kelompok yang kita sebut dengan defense-nya, jadi defense segmentnya di situ Itu ada. termasuk strateginya tentu saja. Itu termasuk strateginya. Itu ada PT PAL, kemudian PT PAL itu sekarang itu 80% itu lebih banyak mereka itu spending on defense. Jadi katanya PTDI itu bahkan lebih tinggi lagi 90%. Kemudian ada PT Pindad, kemudian ada PT LAN sendiri. Nah kemudian ada grup juga yang untuk non-defense. Kita juga banyak seperti berkecimpung di teknologi railway system misalnya. Kemudian teknologi navigasi untuk bandara misalnya, airnav gitu ya. Kemudian kita banyak juga mengerjakan infrastruktur yang ada di telekomunikasi, di informasi dan telekomunikasi. Nah ini ada di bagian yang non-defense-nya. Nah kalau kita lihat sendiri, itu proporsinya sekarang 70-30. Jadi 70 itu lebih ada ke di defense, 30 kemudian non. 30 itu adalah non-defense-nya. Dan tentunya 70 ini, kalau kami ini kan sebenarnya monosonic industry ya. Di mana pembelinya itu kan cuma satu sebenarnya, industri Kementerian Pertahanan. Inilah yang 70% itu. 70% ini jadi lebih untuk defense ya. Iya. Pak Bobi, kita istirahat sebentar, tapi ini menarik sekali karena kalau kita bicara defense itu pertahanan kan kita harus juga paham ya. Ini ancaman, bentuk ancaman itu pertama seperti apa, tentu saja strategi menghadapi ancaman ini seperti apa, dan kebutuhan serta ya yang paling penting itu kan juga pendanaannya maupun alutsistanya itu kan seperti apa. Ini jadi kalau kita lihat ini dalam tubuh pertahanan ini, Defense ID ini otaknya atau lebih atau jantungnya atau Defense ID ini adalah sebenarnya gini, sebenarnya yang kalau sekarang apapun jenis perangnya, apakah itu perang konvensional, apakah itu perang modern, apakah itu perang hybrid, sebenarnya yang perang kan teknologinya ya. Yang perang itu adalah network-nya. Maka diharapkan Defense ID ini itu berperan penting dalam kemandirian teknologinya dan kemandirian dari network-nya. Iya, baik Pak Bobi, kita istirahat sebentar, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Pak Bobi Rashidin, Direktur Utama PT LAN Industri Persero sekaligus Direktur Utama Holding BUMN Industri Pertahanan Defense ID. Kita sekarang sudah banyak yang Defense ID, Main ID. Jadi ini merupakan suatu usaha untuk melakukan integrasi ya, supaya tidak tumpang tindih. Nah ini kan baru 2 tahun ya, sudah sinerginya sudah mulai terasa Pak Bobi, dan kira-kira teething problems dalam arti yang harus diselesaikan, tantangan terbesar dalam membuat holding seperti ini apa-apa saja? Ya, satu adalah kalau kita lihat indikatornya, indikator keberhasilan selama 2 tahun belakangan ini itu adalah penyerapan dari anggaran pertahanan itu sendiri. Berapa sekarang kita? Kalau sekarang itu posisinya dari Defense ID sendiri itu untuk pengadaan dalam negeri itu hampir 100%, Mbak. Jadi 100% dari berapa triliun? Kalau kita lihat dari Renstra itu mungkin ya sekitar 20-22 triliun ya dari satu Renstra untuk pengadaan dalam negerinya. Ya. Kemudian kalau dari pengadaan luar negerinya itu udah cukup signifikan juga sebenarnya. Dan ini paling tinggi dalam sejarah di mana Kementerian Pertahanan, pemerintah Indonesia itu spending itu sangat dominan sekali kepada industri pertahanan dalam negeri. Kita itu mungkin di angka sekitar 40% pada saat ini. 40% ya? Iya, 40% pada saat ini.
Nah, kalau kita lihat juga pipeline dari proyek-proyek ini cukup signifikan juga sekarang yang lagi. Nah, ini tercermin dengan dalam 2 tahun belakangan ini itu growth kita itu 26-27% per tahun dari pendapatan. 26-27%. Jadi kalau kita BUMN kan mau tidak mau kan harus profit juga kan ini. Ya. Jadi berarti sudah achieve dong dianggap BUMN. Dan secara profitability wise-nya itu kita bahkan lebih dari itu. Karena terjadi juga operasional efisiensi dengan penggabungan atau pengintegrasian dari 5 perusahaan ini. Jadi growth ini sumbernya dari mana rata-rata? Jadi kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, 70% itu kan portofolio kita itu pertahanan. 30% itu adalah non pertahanan. Nah, tentunya ini disumbang lebih banyak oleh yang pertahanannya. Dengan melakukan operasional efisiensi kah, kemudian top line kita atau pendapatan kita naik tajam juga. Kemudian yang saya sampaikan tadi juga, di satu sistem yang tadinya kita hanya satu subsistem saja, sekarang hampir dari semua sistemnya kita bisa supply dengan kekuatan yang ada di grupnya kita. Nah, itu satu indikator. Indikator keduanya ada yang kita sebut dengan TRL, jadi Technology Readiness Level. Nah, TRL kami ini itu sesuai diamanatkan oleh Perpres juga tahun 2021. Itu ada yang namanya 10 program prioritas yang ada di kami sekarang. Mulai dari pesawat tempur misalnya, kemudian kapal selam, kemudian ada juga radar sistem, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat TRL-nya, itu naiknya cukup signifikan juga. Jadi misalnya kayak kami di PT Pindad misalnya, yang TRL paling tinggi itu adalah medium tank. Ya, itu TRL-nya kalau tidak salah sudah 8 out of 10. Nah, ini peningkatan yang cukup besar juga di situ. Oke, mungkin kita ini ada peningkatan kan pasti ada alasannya. Ya, ini kan defense berarti pertahanan. Pertahanan itu menciptakan keamanan ya dalam negara biasanya dari ancaman dari luar. Nah, dengan korelasi ini ya adanya peningkatan pembelian, adanya growth dari spending juga ya. Apa yang menjadi dasar dari spending kita untuk pertahanan kita, baik dari segi ancaman yang ada dan jenis ancamannya dan dari mana saja, dan juga kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan suatu negara kepulauan seperti Indonesia ini yang memang memiliki begitu banyak jalur-jalur perairan maupun penerbangan internasional. Bagaimana Pak? Nah, kalau kita lihat memang kan apakah ada perubahan atau peningkatan dalam 2 tahun terakhir ini sehingga terjadi ya spending yang kalau kita lihat biasa. begini ya, satu adalah memang harus kita akui bahwa anggaran pertahanan kita ini itu salah satu yang terkecil di dunia. Kita itu hanya sekitar 0,78%. Jadi masih di bawah itu dari GDP. Nah, negara lain biasanya mereka di atas 2% ya kan? Iya, rata-rata dunia itu sekitar 2,3%. Rata-rata dunia sekitar 2,3%. Apalagi akhir-akhir ini kan tensi ancaman atau tensi geopolitik itu kan naik, sehingga kan banyak pemerintahan di luar negeri itu juga meningkatkan belanja pertahanannya mereka. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari cara dengan anggaran yang sedikit itu ya, dengan anggaran sedikit itu yang 0,7%, yang 0,78% ini, yang idealnya rata-rata dunia itu sekitar 2,3%, ini cukup kita syukuri, alhamdulillah juga nih, alhamdulillah juga dengan anggaran yang sangat terbatas, tapi tatanan atau cara belanja ini itu sangat tepat sekali, sangat tepat sekali. Mungkin memang seperti yang saya lihat tadi, memang konsep operasinya itu ya itu benar-benar didetailkan sehingga dengan belanja yang ini sudah mencukupi pada saat ini. Mencukupi apa? Mencukupi untuk yang kita sebut minimum essential force atau mencukupi untuk kebutuhan pertahanan Indonesia yang sesungguhnya? Saya sebut di sini mencukupi untuk operasi pertahanan. Operasi pertahanan. Jadi mencukupi untuk operasi pertahanan
tapi mungkin belum tentu ya cukup untuk jika kita diserang. Jika kita diserang. Nah, sementara serangan itu kan tidak hanya serangan fisik sebenarnya. Ini banyak serangan-serangan itu sekarang itu sifatnya itu adalah hybrid. Jadi kalau kita lihat salah satunya di dunia ini banyak serangan hybrid tidak untuk menguasai satu negara, tapi hanya untuk melemahkan posisi dari suatu negara. Ya, nah, kalau misalnya semua spektrum serangan ini dikumpulkan tentunya dengan anggaran 0,78% itu untuk menjaga luasan Indonesia sekitar 6 juta kilometer persegi ini tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Jadi saat ini hanya untuk operasi itu cukup untuk menjaga kedaulatan, untuk menjaga dengan spektrum kalau tidak dengan ada spektrum ancaman. damai. Dengan spektrum damai. Dengan spektrum damai. Oke. Tapi yang namanya spektrum ini kan dia bergerak ya. Iya. Jadi tidak statik, dia didamai saja sebenarnya. Iya. Nah, kalau ini kan Defend ID tadi juga otak strateginya kan harus ada Pak Bobi dipikirkan ya. Khusus untuk Indonesia ini, kita kan ya negara bagian dari ASEAN, jadi ya mudah-mudahan dengan banyak teman, ancaman juga masih bisa dimitigasi ya. Dari segi ancaman yang paling terbesar atau yang paling worst case scenario khusus untuk Indonesia ini saat ini tuh apa? Apalagi kita lihat tensi misalnya antara China dan Amerika semakin lama semakin memanas, belum lagi Laut China Selatan, dan juga kita lihat ya ada konflik Rusia, Ukraina dan lain sebagainya. Ini apakah ada perubahan tadi shifting dari ancaman itu sehingga memerlukan strategi baru baik dalam pertahanannya itu sendiri maupun cara mempertahankan? Ya tentunya dengan 2 tahun yang lalu terjadi meletus konflik di Rusia dan Ukraina, kemudian baru-baru ini juga ada beberapa konflik tambahan lagi, misalnya di jalur Gaza, kemudian sekarang juga beberapa hari yang lalu juga situasi Iran dan Pakistan juga memanas, kemudian di Timur Tengah juga sudah mulai ikut-ikutan kan, dan tensi yang ada di backyardnya kita di Laut Cina Selatan atau Natuna Utara juga yang tidak pernah reda tensinya. Nah tentunya ini menggerakkan spektrum tadi. Jadi kalau tadinya spektrumnya itu hijau misalnya ya, nah sekarang itu mungkin sudah bergerak di antara kuning dan orange sebenarnya. Sehingga tentunya kita harus menyiapkan diri. Mau tidak mau kita harus menyiapkan diri. Walaupun one day kita tidak ikutan konflik itu, tapi konflik ada di backyardnya kita, itu pasti akan banyak impact untuk domestic environment-nya kita. Nah, untuk menyiapkan ini tentunya dibutuhkan strategi-strategi yang baru, konsep operasi yang baru, kemudian misi atau visi pertahanan yang cukup adaptif juga. Apalagi dengan teknologi sekarang, cyber war dan penggunaan inilah AI nanti, dan yang cyber, kemudian ada cyber, kemudian ada AI, kemudian ada space juga. Ada space warfare juga yang harus kita antisipasi. Kemudian ada juga kalau kita lihat otonomus juga. Otonomus kan seperti drone. Ya, seperti drone. Jadi seperti tidak drone. lagi menggunakan manusia gitu. tapi sudah ini yang dilakukan sudah mesin to mesin sebenarnya. Jadi perangnya itu adalah mesin gitu ya, kan gitu. Ini penting. Jadi mau tidak mau kita harus sangat fleksibel ya, adaptif strateginya maupun visi dan misinya. Apa-apa saja kita lanjutkan. Pak Bobi, ini menarik sekali perbincangannya, tapi kita istirahat sebentar. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Direktur Utama PT LAN Industri Persero sekaligus Direktur Utama Holding BUMN Industri Pertahanan Defend ID, Bobi Rashidin. Kita membahas strategi pertahanan kita di tengah situasi global saat ini, dan situasi global ini ya kita sulit untuk memprediksi ya Pak Bobi, tapi yang jelas
situasi global ini juga sangat cepat perubahannya akibat adanya teknologi juga semakin canggih ya, semakin integrated dan juga semakin tidak menentu ini arahnya, apalagi kalau kita udah bicara mengenai bukan saja cyber lagi tapi sudah AI dan tadi yang disebut autonomous ya, atau sekarang kalau mobil katanya harus bisa self driving gitu. Nah, ini berarti mau tidak mau harus ada perubahan strategi dan juga visi misi dari pertahanan, kebijakan pertahanan Indonesia. Nah, mumpung ini nanti kita akan memiliki pemerintahan yang baru, ya, mungkin setelah mendengarkan ide-ide dari masing-masing capres pada debat capres ketiga yang baru-baru ini, Pak Bobi, apa kira-kira yang paling penting bagi pemerintahan yang baru untuk dipikirkan ketika menyusun kebijakan maupun regulasi dari pertahanan kita? Jadi kalau kita melihat, kalau kita mau mengangkat sedikit percakapan kemarin pas debat capres, ada yang cukup yang menarik juga ketika salah satu capres itu mengemukakan indikator-indikator dari indeks kekuatan pertahanannya kita. Jadi ada beberapa indikator, ada yang namanya API gitu ya. Kemudian ada yang namanya GMI, Global Militarization Index, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau saya menariknya itu adalah di API ini. API ini Asia Pacific Index. Asia Pacific Index. Jadi kita dengan misalnya taruhlah Singapura ya, atau ya, negara-negara Asia Pacific Index itu mengadopsi 23 parameter di dalamnya. Salah satu parameter yang cukup dominan itu adalah power of diplomacy. Power of diplomacy. Ya. Di mana kalau kita lihat dalam beberapa tahun belakangan ini, power of diplomacy Indonesia itu naik tajam. Bahkan sekarang itu dari laporan yang terakhir itu power of diplomacy kita itu udah nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Mungkin karena kita juga menjadi presidensi G20 baru-baru ini, iya, dan juga aktif ya di forum-forum internasional. Iya. Dan tentunya ini akan menjadi basis ya, jadi kekuatan atau menjadi pondasi ya buat Indonesia ke depannya itu membangun sistem pertahanan yang baru. Sistem yang pertahanan. Jadi yang baru. power of diplomacy. Jadi kalau kita diplomasi pada spektrum sini, perang itu pada spektrum yang ekstrim kan ya? Iya, jadi boleh dibilangkan begini, perang akan terjadi kalau diplomasinya gagal. Dan ini kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Dan ini kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Kalau kita lihat sendiri, diplomasi pertahanan Indonesia dalam 3-4 tahun belakangan ini, itu berubah total. Yang tadinya itu hanya pasif, sekarang itu kita lebih banyak aktifnya. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana Indonesia, pemerintah Indonesia menyikapi perang yang ada di Gaza. Kan kita kirimkan bantuan, ya, kemudian kita mempunyai direct involvement di sana, kemudian kita juga menentukan sikap terhadap dan yang penting perang lagi itu. Kita didengarkan juga. Dan kita didengarkan sekali. Dan saya lihat ini suatu keberhasilan dari pemerintah pada saat ini yang sangat luar biasa sekali. Untuk kita lihat tadi memperlambat perjalanan dari spektrum ketidakamanan ini yang ada di backyardnya kita. Indonesia ini berarti apa-apa saja selain diplomasi yang harus dimiliki untuk menjaga baik equilibrium dan juga bukan saja menjaga perdamaian, tapi kalau ada yang terjadi itu memang bisa mempertahankan diri. Jadi jadi negara yang tidak mempunyai aliansi itu dua mata pisau juga sebenarnya. Jadi seperti yang Mbak Desi bilang tadi bahwa baiknya ya kita tidak banyak musuhnya. Tapi jeleknya terutama bagi industrinya kita ya aliansi manapun itu tidak cukup terbuka buat kita. Dan tentunya ketika kita katakanlah membeli satu atau mengakuisisi satu teknologi alutsista dari satu aliansi, itu tidak gampang, Mbak. Tapi bukannya justru kita bisa shopping lebih banyak, bukan saja ke Amerika Serikat, kita bisa belanja dari Rusia, kita bisa belanja dari Prancis, kita bisa belanja dari China.
Atau justru tidak, menyulitkan? Justru menyulitkan. Justru menyulitkan. Justru menyulitkan. Menyulitkan itu adalah begini. Jadi kalau kita aliansi, jadi aliansi A atau aliansi B misalnya ya. Kalau kita masuk salah satu aliansi, pasti kita beli alutistanya atau akuisisi alutistanya kan dari aliansi kita tersebut. Dengan kredit yang jauh lebih baik mungkin. Satu, dengan teknologi level yang lebih bagus. Ya, yang kedua tentunya karena kita ada di bloknya dia, kita akan beroperasi bersama-sama dengan dia, sehingga level of operation-nya juga akan sama dengan mereka. Nah, kalau sekarang posisinya itu sulit. Okay. Tapi karena ASEAN kita tidak punya ya semacam... ASEAN kita tidak punya satu aliansi pertahanan. Tidak punya. Kemudian di negara, di global pun kita tidak masuk kemana-mana. Jadi ketika kita, katakanlah kita beli Rafale, gitu. Kita mengakuisisi teknologi Rafale. Itu tidak serta-merta kita punya anggarannya, kemudian kita punya kebutuhannya, kemudian barangnya ada. Tidak serta-merta negara penjualnya itu akan langsung setuju. Mau gitu ya. Akan langsung mau. Karena kita bukan negara yang dianggap... pasti toh kecurigaan dulu kan, ini mau digunakan buat apa. Untuk apa gitu. Jadi bagaimana kalau calon pemimpin masa depan ini dalam menghadapi situasi ini? Karena ya memang mau tidak mau harus memiliki kebijakan yang cocok ya buat Indonesia. Ya. Jadi pertama memang kata kunci utamanya itu adalah kemandirian. Jadi kemandirian secara teknologi, kemandirian secara industrinya, kemudian juga kemandirian untuk sustainability dari alat-alat perang ini atau alutsista ini. Kemandirian berarti harus ada kemandirian dari anggarannya juga dong. Kita selama ini lebih banyak menggunakan anggaran sendiri atau banyak juga pinjaman dari luar negeri khususnya untuk membeli alat-alat yang canggih itu. Jadi tentunya anggaran ini banyak jenisnya juga. Itu ada anggaran tahunan rutin gitu yang untuk operasional. Yang untuk operasional tadi, kemudian ada untuk pembiayaan dalam negerinya, which is memang dari kita sendiri. Kemudian ada sebagian dari pembiayaan luar negeri. Tapi pembiayaan luar negeri ini pun itu sudah makin jarang ya. Kalau kita lihat itu adalah sifatnya G2G. Itu lebih banyak udah komersial biasa saja, atau hutang luar negeri biasa saja, di mana kita yang menentukan bukan seperti zaman dulu lagi, kita ditentukan oleh somebody. Sekarang kita yang menentukan, kita itu mau mengakuisisi apa, kita itu mau membeli apa, ya, atau kita mau memproduksi apa yang sesuai dengan yang saya bilang tadi adalah doktrin pertahanan dan konsep operasi pertahanan kita itu sendiri. Sejauh mana kita sudah mandiri di masing-masing dari 3 komponen tadi, kemandirian dari industri kita, kemandirian dari peralatan kita. Nah, kemandirian dari industrinya sendiri, kemandirian dari teknologinya sendiri kan tidak terlepas dari satu pembangunan develop manusianya atau SDM development. Kalau kita lihat memang kita sangat jauh tertinggal di sini. Yang kedua adalah teknologi developmentnya dan risetnya. Ya. Kita boleh dibilang juga sangat jauh tertinggal di sini. Yang bisa kita percepat sekarang adalah seiring dengan kita melakukan pembelian teknologi ini dari asing, itu ada yang namanya komponen TOT dan offset. Jadi transfer of teknologi dan offsetnya. Inilah yang harus kita serap sebanyak mungkin untuk membangun kemandirian dari industri itu. Di lain pihak memang kita harus mempercepat pengembangan SDM-nya kita harus juga mempercepat pengembangan dari risetnya kita. Dua hal ini tentunya itu berkaitan dengan anggaran tersedianya ke depan itu seperti apa. Tapi kalau dari Indonesia itu sendiri Pak Bobi, dengan melihat bahwa pada ujung-ujungnya kemandirian ini kan masih jauh dari yang kita harapkan. Ya, minimal 4-5 tahun ke depan itu idealnya bisa naik berapa persen, dan dari segi kebutuhan dasarnya yang harus mutlak kita penuhi dan harus kita miliki itu apa-apa saja? Ya, jadi sekarang ini situasi belanja pertahanan ini sudah sangat berubah sekali. Kalau dulu mayoritas itu lebih banyak belanja ke luar negeri. Sekarang ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu lebih banyak belanja di dalam negeri, belanja ke kami. Ya. Nah ini tentunya
Ya, ini salah satu breakthrough buat kami untuk mempercepat yang kita sebut dengan kemandirian tadi. Ya kan, kemandirian secara penguasaan teknologinya, kemandirian memproduksinya, kemudian terutama juga kemandirian untuk mempercepat penyiapan SDM. Ini satu hal yang plus yang kita dapat sekarang. Nah, kebijakan ini kita harapkan ke depannya itu akan berlanjut, terutama dengan pemerintah yang baru nantinya. Yeah. Jadi kebijakan yang sudah dilakukan sekarang itu sudah tepat lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat sendiri yang namanya industri pertahanan itu kan juga terkait dengan industri-industri hulu yang lainnya. Kalau kita lihat tank gitu ya, bahan bakunya tank itu kan bajanya. Ya, dan kita mau tidak mau harus memperkuat komponen dalam negerinya. Memperkuat komponen di dalam negerinya juga gitu loh. Kemudian kalau kita lihat pesawat itu sekarang sudah tidak dibikin dari aluminium lagi. Ya, pesawat sekarang itu adalah dari komposit. Apakah komposit fiber, apakah kompositnya karbon dan kawan-kawannya kan gitu. Nah, ini kita belum punya nih industri hulunya gitu loh. Kemudian yang paling gampang itu adalah munisi misalnya. Munisi ini di dalamnya itu ada spherical powder, ada propelan. Ya, propelan itu di atasnya nitroglycerin, ya, nitroselulose gitu ya, which is kita belum punya. Kita istirahat sebentar, Pak Bobby, tapi ini menurut saya ini penting, nanti kita akan lanjutkan ya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, bersama saya Direktur Utama PT LAN Industri Persero dan juga Direktur Utama Holding BUMN Industri Pertahanan Defense ID, dan Bobby Rashidin. Pak Bobby tadi menjelaskan mengenai yang penting itu sebenarnya defense, kalau bicara pertahanan ini industri dari hulu ke hilirnya, sehingga kita tidak terlalu banyak tergantung kepada import ya, dan ini kita bisa ciptakan sendiri. Nah, basic ya, requirement atau kebutuhan dasar yang kita miliki sekarang ini, gambarannya seperti apa dan seberapa besar sudah kita bisa penuhi dari dalam negeri? Ya, kita kan bisa belajar banyak dengan perang yang ada terjadi pada saat ini. Jadi kalau perang yang terjadi pada saat ini, kalau kita lihat Ukraine dengan Rusia, itu yang terlibat adalah satu, mereka menghasilkan munisi. Apakah itu roket, apakah itu anti tank gitu ya, apakah itu peluru sendiri, itu bagian yang paling besar yang mereka habiskan pada saat ini. Yang kedua baru bicara masalah drone, ya itu komponen yang kedua yang mereka habiskan. Nah setelah itu baru bicara AI, baru bicara masalah space. Nah, komponen paling besar ini itu ada di munisi pada saat ini. Pada saat ini. Jadi bayangkan saja mereka itu nembakin roket, kalau tidak salah itu 6.000 roket per hari. Dan ini harus ditangkal semuanya. Itu harus ditangkal semuanya. Kemudian ketika mereka berhadapan antara tank dengan tank, maka pasukan yang lain juga bawa yang namanya anti tank. Ya. Ini mereka spending paling banyak di situ. Mereka konsumsi paling banyak di situ. Nah, ini perang zaman modern loh, ya, dimana basicnya itu masih munisi sebenarnya. Kita juga basicnya tentu saja masih munisi dong. Betul. Nah kalau kita lihat, kita berkaca dari yang ada kita punya sekarang ini. Oke, di kami ada namanya PT Pindad. PT Pindad untuk membuat munisinya, mulai dari munisi senapan gitu ya, 556, 762 kalibernya, kemudian sampai dengan cannon ya, sampai dengan ukuran 105 mili, itu memang kami mempunyai kemampuan untuk memproduksi itu. Tapi ada satu yang kita lupa, bahwa komponennya itu masih banyak yang kita harus beli dari impor, yang termasuk tadi nitroglycerinnya itu, termasuk juga spherical powdernya, propelannya, kemudian sebagian dari rumahnya sendiri atau longsongnya sendiri, itu juga kita harus impor dari luar. Nah tentunya ke depannya kita harapkan kita akan mempunyai ekosistemnya ini. Sehingga paling tidak ya di munisi
di kita industri bisa munisi kita mandiri. bisa mandiri. Tapi kan kita misalnya perlu untuk yang menjaga, mempertahankan kedaulatan ini udara kita ataupun laut. Jadi sehingga kita memerlukan istilahnya equipment maupun peralatan yang jauh lebih canggih. Ini bagaimana di kita sendiri, Pak Bobi? Nah, ini juga Termasuk ya kita ingat submarine kita waktu itu kan sempat meledaknya satu sehingga hilang gitu. Jadi bagaimana dari sisi alutsista itu? jadi kalau kita lihat apa yang paling penting dengan perang modern itu adalah bagaimana kita sensing. Jadi kita data intelligence sensingnya. Jadi seperti misalnya apa sih yang terbang di atas udaranya Indonesia? Itu harus kita identify. Harus ada radarnya, Harus sistemnya. ada radarnya, kemudian harus ada surveillance atau observasi satelitnya gitu ya. Kemudian juga harus yang paling penting itu adalah mesin analitiknya. Ya. Mesin analitiknya. Ini kan semuanya data yang kita kumpulkan. Harus ada yang analisa nih. Ya kan? Kira-kira ini yang terbangnya adalah Musuh atau kawan musuh, atau lawan atau apa temen, apa siapa nih gitu loh. Kemudian oke, kita identifikasi dia musuh misalnya. Musuhnya jenis apa? Dia akan membuat threat seperti apa? Nah, ini yang di satu sisi ya yang kita selalu sebut yang namanya situational awareness. Ya, ini yang harus kita tingkatkan. Nah, kita sudah sejauh mana kemandirian kita dalam situational awareness ini? Karena ini kan banyak software ya saya lihat yang berkaitan dengan kebutuhan ini. Balik lagi tadi pada strategi pertahanan kita seperti apa? Ya, strategi pertahanan kita seperti apa? Konsep konops kita atau konsep operasi kita itu seperti apa gitu ya. Sehingga inilah yang kita detailkan nanti menjadi alat-alatnya apa saja. Seperti kami kalau dari PT LAN, kami ini sudah mengidentifikasi dari awal yang tidak dipunyai Indonesia itu adalah radar GCI. Kami duduk dengan yang Radar tadi, GCI. GCI Ini ground ground control interception. Jadi ini radar canggih ya yang bisa ada satu objek dia ya, bisa tangkal. dia bisa identify, dia bisa interrogate, dia bisa melakukan interogasi. Ya. Ini objek ini apa? Ya kan? Itu kita bolong. Nah, alhamdulillah ini masuk ke dalam konops tadi, konsep operasi dari TNI tadi, ya. Dan ini kita lagi bangun sekarang throughout Indonesia, ya. Oleh PT LAN yang Oleh PT LAN ada yang kemampuan untuk membangun itu. yang kita bangun itu. Dan tentunya kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa serta-merta bikin satu sistem yang komplit. Maka yang bisa kita TKDN-kan, ya kita sesuaikan dengan kemampuan dari SDM-nya kita. Kita sesuaikan dengan ekosistem dari ketersediaan komponen dalam negeri. Ya, maka dalam hal ini kami itu lebih banyak berkecimpung di software development-nya. Dan juga ini mungkin latihan dari profesionalnya kan, Ya, SDM-nya. SDM-nya, kemudian kayak misalnya situnya gitu ya. Command and control, itu kan Jadi software ini semua. lebih banyak research and development, jadi profesional mereka SDM yang memang bisa melakukan penelitian dan pengembangan dan inovasi kan. Sebenarnya modal utamanya adalah SDM-nya. Kenapa kita nggak melakukan alih ini transfer of technology, transfer of knowledge ya, alih Jadi pengetahuan dari vendor-vendor kita ya, yang itu sudah itu yang kami maksimalkan sekarang dengan vendor-vendor ini, dengan prinsipal-prinsipal ini, dengan teknologi owner ini, itu yang kami. Tapi balik lagi, secara keahliannya atau kemampuannya kita sudah kuasai gitu ya. Balik-balik lagi adalah komponennya tadi. ya. Ketika komponen ini tidak tersedia atau kita harus impor, kadang-kadang tidak gampang untuk mengimpor komponen-komponen yang sifatnya sensitif. Seperti pada saat ini ya, kan kita baca juga China misalnya, Iya. Xi Jinping udah nggak mau lagi sekarang ekspor beberapa sensitif komponen ke luar negeri. Iya, dan Amerika juga tidak Amerika mau juga nggak membeli yang juga keluaran gitu. dari China. Karena Keluaran ini dari berkaitan China. dengan intelligence Iya. ya. gitu. Nah, Sensitif. inilah yang membuat situasi kita agak sulit. Nah, sehingga kalau di PT LAN sendiri, kami memfokuskan itu lebih banyak kepada software development. Jadi
udah radarnya nggak apa-apa deh, tapi otaknya radar kami yang bikin. Kemudian alutistanya masih kami beli dari luar, tapi misalnya fire control sistemnya atau otaknya itu kami bisa bikin sendiri. Jadi harus ada prioritas. Harus kan? ada prioritas. Tidak bisa ya, nggak mungkin dong semua harus kita bangun sendiri, itu juga nggak praktikal ya, nggak. Tidak praktikal. Kemudian yang kedua juga seperti yang saya bilang tadi, dapetin komponennya belum tentu bisa juga. Prioritas dalam membangun sistem defense kita, apalagi yang harus menjadi PR atau perhatian dari pemimpin masa depan. Jadi itu yang pertama, itu bagaimana kita bisa menjaga atau bisa mendapatkan semua data intelijen yang ada di Indonesia. Dan kita sudah mampu. Kita dibanding dengan beberapa tahun yang lalu, ini peningkatan yang cukup tajam juga. Kalau kita di ranking dengan negara-negara tetangga, taruhlah misalnya Malaysia, kita nggak usah bicara Singapura, tapi dengan Malaysia Thailand, kita udah di atas lah. Kita di atas. Thailand mungkin kita comparable dengan Thailand. Filipina. Dengan Filipina kita udah di atas. Jadi kita bisa cukup kompetitif lah. Untuk melakukan identifikasi untuk threat, ya kita mungkin lebih baik daripada negara-negara yang disebutkan tadi. Perang masa depan itu bentuknya seperti apa? Dan apakah kita siap, dan apa yang perlu kita persiapkan untuk paling tidak bisa mempertahankan kedaulatan negara kita. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Direktur Utama PT LEN Industri Persero sekaligus Direktur Utama Holding BUMN Industri Pertahanan kita, Defense ID, Pak Bobi. Saya sebenarnya yakin kalau kita perang dari segi manusianya yang turun dengan semangat 45 bambu runcing, ini Indonesia bisa mempertahankan diri. Sisangkam rata. Iya, karena kita sudah ada ya sejarah dan semangatnya untuk membela bangsa, negara, dan keberadaan kita, kedaulatan kita. Tapi perang bukan saja masa depan, tapi sekarang yang nanti menggunakan bukan manusia lagi, tapi robot, AI, drone dan lain sebagainya. Ini mau tidak mau kita harus strateginya justru arah ke sana ya. Ya, seperti yang Mbak Desi sampaikan barusan, dari zamannya Perang Dingin sebenarnya kan perangnya agak terjadi. Yang terjadi itu adalah perang teknologinya. Ya, bagaimana waktu itu Rusia memulai ICBM, kemudian diikuti oleh Amerika, kemudian Amerika mengeluarkan yang namanya stealth, kemudian diikuti oleh Rusia. Jadi terus berlomba-lomba. Teknologi race. Nah, sekarang mereka itu berlomba untuk 3 hal tadi. AI, space, dan satu lagi autonomous. Dari segi munisi kita bisalah berbangga diri, mandiri. Tapi dengan adanya hal-hal yang berdasarkan teknologi ini. Nah, tentunya ini PR besar buat kita, terutama buat saya nih dari industri pertahanan. Bagaimana kita catch up dengan teknologinya, bagaimana kita catch up juga untuk melokalkan produksinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi adalah soal kemandirian. Kemandirian tentunya tidak lepas dari bagaimana membangun manusianya. Bagaimana kita mengoptimalkan belanja pertahanan saat ini untuk membangun kemampuan kita dalam negeri. Ya, itu yang selalu disebut oleh Pak Presiden. Kita itu shifting dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Jadi kami ditugaskan di sini untuk itu prioritas sekarang. Itu prioritas sekarang. Jadi sesuatu yang memang harus kita belanja dari luar negeri, kita harus bisa menyerap kemampuan untuk penguasaan, sebanyak mungkin penguasaan dari teknologi. Bagaimana caranya? Jadi prioritas pertamanya kita yang paling gampang kita lakukan itu bagaimana kita melakukan, bagaimana kita menjaga sustainability dari pengoperasian dari alutista ini. Jadi misalnya begini,
kita pernah dengar beberapa satu dekade yang lalu, Indonesia itu kan diembargo. Ya, sehingga kesiapan tempurnya kita itu sama hampir nol. Karena ketidakadaan support dari negara produsennya, tidak ada spare part dan kawan-kawan. Nah, ini prioritas pertama nih. Oke, kita masih beli alutistanya dari luar, tapi at least kita mempunyai kemampuan atau kemandirian untuk menjaga level of operation dari alutista ini. Misalnya kita bisa bikin spare partnya atau komponennya yang sifatnya itu commonality-nya tinggi. Jadi commonality-nya tinggi. Misalnya kalau di radar sistem itu ada yang namanya transmitter receiver, itu sering failure atau sering rusak. Itu kita harus punya kemampuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus paham juga falsafah atau filosofi dari teknologinya. Nah, kenapa kita harus paham ini? Karena dengan demikian kita bisa mengidentifikasi mana-mana yang nanti kita bisa lokalkan. Jadi tentunya yang filosofi berpikirnya itu pertama adalah kalau ada attack, ya, maka yang perlu kita analisa itu attack-nya dari mana, siapa yang melakukan attack-nya, analisa attack-nya seperti apa, kemudian potensial damage yang akan ditimbulkan oleh attack ini seperti apa, sehingga kita tahu persis recovery-nya dulu. Berarti kan harus ada SDM-nya yang mampu. Betul. Nah, inilah yang sekarang kita bangun dengan Kementerian Pertahanan. Jadi kita tidak hanya bicara alatnya saja, tapi juga menyiapkan manusia yang bisa melakukan analisa tadi. Ya. Ini prioritas juga? Sangat prioritas. Mungkin lebih prioritas daripada jenis alatnya juga ya, karena sering kita membeli sesuatu alat yang dibeli kita tidak memahami cara menggunakannya, cara merawatnya dan juga cara untuk memaksimasinya kan. Itu penting juga kan. Itu bukan penting lagi, itu mandatori. Jadi ketika kita melakukan akuisisi dari satu alat, kita harus paham seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus mengerti filsafahnya, filosofi dari alat itu. Sehingga kita harus paham alat ini pengoperasiannya bagaimana, dan ketika dia nanti di-maintain, itu bagaimana kita memaintainnya. Sejauh mana kita bagus dalam hal itu? Jadi perawatan, pemahaman, ya, penggunaan alat, perawatan ya, supaya long lasting juga, dan apakah memang alat-alat itu sesuai dengan kebutuhan kita itu? Jadi alat-alat ini tentunya balik lagi, apakah ini fit atau sesuai dengan konsep operasinya kita? Apakah ini sesuai dengan spek yang kita kita inginkan? Benar sesuai dengan operational requirement yang kita butuhkan tentunya. Nah, dengan demikian kita kan sudah punya konsep berpikirnya. Kita membeli alat atau mengakuisisi alat yang cocok juga, ya. Sehingga tentunya level of kemampuan kita itu sangat harus kita tingkatkan. Pada saat ini kalau itu untuk angkatan darat, ya level of kita itu udah 70-80 lah. Kita udah cukup menguasai di situ. Kalau untuk di angkatan udara, untuk kita punya produk sendiri 235, 212, 219, kemudian ada beberapa produk helikopter yang under license-nya PTDI juga. Itu juga kita sudah mampu melakukan manufakturing. Berapa persen kita sudah? Itu 70-80 juga di sana. Ya, Angkatan Laut kita juga sudah bikin kapal, ya, sudah bikin sistem kapal yang cukup baik juga. Mungkin ada pesan untuk pemimpin masa depan kita bagaimana yang seharusnya menjadi prioritas dalam membangun strategi pertahanan Indonesia. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Desi, apa yang kita lakukan selama 4-5 tahun belakangan ini sudah cukup baik dengan anggaran yang cukup terbatas. Jadi kalau kita lihat kemampuan militernya kita, kalau kita lihat GFP, Global Firepower, kita itu sudah di nomor 13.
13. Nomor ya? 13. Nomor 13. Seluruh dunia ini. Seluruh dunia. Oke. Kemudian dari industri pertahanan sendiri lompatan yang paling besar juga. Dari nomor 150-an sekarang kita udah standing di nomor 76. 76. Nomor Dengan 76. target akhir tahun 2025. Kita nomor 50. Paling enggak kita di atas Singapura lah, kan gitu. Kemudian dari sisi penyediaan dari teknologi pertahanan, kita memang sekarang orang bicara generasi kelima, generasi keenam. Tapi kita sudah di generasi keempat setengah, jadi nggak tertinggal juga sebenarnya. Kemudian kepercayaan prinsipal atau teknologi owner kepada Indonesia itu terus menguat. Ya. Nah, ini tentunya harus dipertahankan. Untuk kedepannya harus pertahankan. Memang kita mengakuisisi sesuatu, apakah itu alutsista, apakah itu teknologi, itu memang harus disesuaikan dengan doktrin pertahanan kita, threat yang akan muncul, kemudian konsep operasinya kita. Oke, kita diingatkan kembali doktrin pertahanan kita dalam satu kalimat itu apa? Doktrin pertahanan kita ini kan sebenarnya dari Undang-Undang Dasar dulu kan Sisam Kamrata, di mana itu kan sebenarnya partisipasi dari seluruh komponen yang ada di Indonesia. Ya. Jadi ada komponen rakyatnya, kemudian ada komponen industrinya juga nih di tempatnya saya gitu loh. Ya kan, ini harus berpartisipasi untuk itu. Bagi Indonesia berapa persen? Minimal at least kita sedikit di atas rata-rata dunia, which is pada saat ini 2,3% dari GDP. Pak Bobi, terima kasih banyak atas insight-nya, luar biasa. Kita banyak sekali belajar, ya, tapi sangat penting untuk memahami ya yang namanya pertahanan. Apalagi kita melihat dunia semakin lama semakin tidak menentu arahnya, bergejolak, dan Indonesia mau tidak mau ya harus mandiri, harus mampu dan harus committed ya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan dari kawasan kita. Sekali lagi Pak Bobi, terima kasih banyak, sukses, dan juga kita harapkan BUMN Defense ID ini mereka masih bekerja dengan baik dan mencapai seluruh target yang diinginkan. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.